Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami sampaikan kultum yang kami siapkan pada pagi hari ini, kemarin ada seorang yang menanyakan tentang waktu subuh. Waktu subuh itu memang di Muhammadiyah itu sudah meneliti bahwa subuh yang dilakukan oleh di luar Muhammadiyah itu dihitung-hitung kecepatan gitu. Lalu dihitung oleh Muhammadiyah ternyata tambah 8 menit. Kalau misalnya subuh jam 4 berarti di masjid-masjid Muhammadiyah itu 4 muncul 8 menit. Hanya gitu aja. Nah, titiknya seperti itu sudah diteliti. Nah, kalau lebih mantap lagi sebenarnya ngitung bisa dilihat di tanggalan yang sekarang, tanggalan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah dihitung, sudah persis sesuai dengan apa yang ditambahkan 8 menit itu. Tinggal kita berada di mana. Kalau kita berada di Mojokerto, hitungan di tanggalan itu misalnya 4 berarti jam 4 misalnya subuhnya, maka ditambahi ini ditambah 8 menit. Di 8 menit itu sudah ada di situ. Tinggal melihat aja. Ya. Jadi tidak usah repot. Kalau memang kita konsekuen dengan itu ya kita hitung seperti itu tadi. Pokoknya waktu masuk subuh ditambah 8 menit dari yang biasanya orang-orang lakukan. Itu sudah melalui penelitian di Muhammadiyah. Nah, mungkin tanggalan yang ke depan itu nanti tanggalan global ya. Saya belum melihat, kemarin itu ada Zoom, bukan kemarin, beberapa hari yang lalu ada Zoom tentang penanggalan global saat dunia itu, tapi saya nggak mengikuti karena nggak bisa. Saya banyak anunya mungkin. Kalau saya pakai itu nggak bisa. Nah, mungkin aplikasinya saya nggak punya. Nah, saya nggak bisa mengambil yang seperti itu, maka saya biarkan. Ya, nanti kalau ada kabar yang lain ya kita sampaikan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kemarin yang masalah tawakal. Tawakal ini memang penting di dalam kehidupan itu karena merupakan sandaran kita terakhir. Kalau misalnya contoh kemarin ada corona, itu yang ditakutkan kan mati. Mesti itu. Nah, bagaimana kita tawakal dalam kondisi seperti itu penting. Nah, mungkin tinjauannya macam-macam. Kalau kita tinjau dari kesehatan, itu memang kalau itu menular, jejer ya Pak oleh. Saya itu sudah mencoba ke 7 masjid Muhammadiyah ini beda-beda. Ono sing nemplek, ono sing bisa. Itu karena saya diam aja, saya tidak pernah komentar. Karena apa? Pahamannya dia mungkin kalau nempel dia menganggap bahwa penyakit itu bukan penyakit menular, penyakit rekayasa. Tapi dia menganggap harus bisa. Itu memang menganggap bahwa penyakit itu memang menular begitu. Nah, jadi tinjauannya banyak dari kesehatan, dari politik, itu bisa juga. Kemarin itu dari politik banyak sekali. Pasar-pasar dibuka, tapi kalau masjid ditutup, tidak boleh Jumatan misalnya. Itu sebuah rekayasa politik sebenarnya. Ya. Nah, kalau dari sisi yang lain mungkin itu suatu usaha supaya dia untung bisa menjual vaksin ke seluruh dunia. Ya bisa saja. Nah, yang paling penting kemarin itu adalah masalah kematian. Semua takut mati itu. Ya, bagaimana kita bersandar? Nah, tinjauan dari sisi akidah.
Nah, sisi kita kembalinya kepada Quran. Dalam Quran disebutkan begini, wa ma kana li nafsin antamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Tidaklah jiwa itu akan mati kecuali dengan izin Allah yang sudah ditetapkan waktunya. Ini harus kita pegang. Sehingga walaupun kita berdaya upaya kayak apa, banyak mati-mati. Contoh teman saya diri dulu itu jaga kesehatannya bagaimana? Badminton terus supaya sehat. Matinya pas badminton, mas ngemes gitu loh. Jantungnya kumat apa? Akhirnya meninggal. Karena pas waktu itu catai mati gitu loh. Artinya apa? Daya upaya kita itu hanya ikhtiar saja. Karena tawakal itu sebenarnya harus berusaha dulu, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Itu baru namanya tawakal. Nah, kalau kemarin itu kita menjaga, ya itu sudah merupakan ikhtiar kita. Nah, ini harus dijogo cik mati ya sudah. Ya itu matinya. Oke. Nomor 2 adalah wala yu'akhirullaha nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Ini juga harus kita pegang. Karena dulu itu ada komplain, orang sudah meninggal dunia komplain kepingin urip maneh, ngene iso urip akan beramal sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Ijabah Allah. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah datang temponya. Nah, kemudian yang nomor 3 ini adalah sedikit panjang tapi ada ceritanya, ada pelajaran macam-macam di sini. Ada di dalam Quran surat 3 ayat 154. Summa anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian Allah menurunkan kepada kamu sesudah kesedihan menjadi aman dan amanatan nu'asa, menjadi rasa aman dan diberi ngantuk. Kalau kok ngantuk, ceritanya memang gini. Dalam satu peperangan dalam sejarah Islam itu, Rasulullah itu kalah pisah di perang Uhud. Ya, perang Uhud itu kenapa terjadi kekalahan itu? Karena ada yang tidak disiplin. Rasul sudah menempatkan tentaranya itu di pos-pos masing-masing, jangan pindah walaupun terjadi apa-apa. Nah, ketika Rasulullah dan tentaranya menang, kemudian banyak harta ghanimah, ini rebutan. Nah, orang yang dipasang tadi di tempat pegunungan tahu seperti itu, royoan mudun, ditinggalkan posnya tadi itu, ikut barai ghanimah, ditempatilah oleh orang-orang kafir di situ. Nah, orang kafir sudah enak berada di atas, tinggal mana aja jadi yang di bawah itu, sehingga mati 70 orang hafidz Quran. Maka kalau di Arab itu ada namanya makam syuhada 70 orang. Itu matinya di perang Uhud. Ya, lalu setelah itu Rasulullah kan berkunut nazilah. Dongakno sing mateni mangkene hancur. Turunlah ayat lagi. Bukan kamu tidak perlu campur tangan, istilahnya begitu ya. Tak azab atau tak ampuni urusanku. Duduk urusanmu Muhammad. Sejak itulah Nabi Muhammad berhenti berkunut. Itulah alasan kenapa di Muhammadiyah tidak berkunut begitu. Karena saat itu sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kunut nazilah. Tapi ini masih merupakan paham-paham yang berselisih. Ada yang mewajibkan, ada yang enggak, dan seterusnya. Tapi itu sudah tidak menjadi persoalan karena sudah lampau itu. Ya. Jadi itu sejarahnya. Nah, itu sehingga ketika kalah itu bersedih.
Lalu Allah turunkan kesedihan itu diganti dengan rasa aman dan ngantuk. Nah, mau ngantuk wis enak. Keturun wis lali, sedih lali, seneng. Ngantuk, dikasih ngantuk. Yaksa ta'ifatum minkum, yang meliputi sebagian di antara kamu. Jadi ada dua kelompok. Ada kelompok yang mantap itu tadi, lalu diberi ketenangan oleh Allah. Ini kelompok yang mantap imannya. Ada lagi kelompok yang ragu-ragu. Wa ta'ifatun, dan juga kepada kelompok yang lain, qad hammat hum anfusuhum. Kelompok yang lain ini dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Yazunnuna billahi ghairal haq. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Zonal jahiliyah, dalam sangkaan jahiliyah. Yaquluna, mereka mengatakan halana minal amri min syait. Apakah ada campur tangan dalam urusan ini? Kul, katakan Muhammad, innal amro kullahu lillah. Sesungguhnya urusan itu semua adalah milik Allah, urusan Allah. Yukfuna, mereka itu menyembunyikan fi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka, malah yubtunalaka, yang tidak menampakkan kepada kamu. Jadi ini ada semacam ciri-ciri kemunafikan. Jadi pasukannya Rasulullah itu begitu. Tidak semua orang beriman murni, ada yang munafik. Nah ini juga masalah. Ya. Yaquluna, mereka mengatakan laukana lana minal amri syai'un, sekiranya ada campur tangan dalam urusan ini, ma kutilna hauna, kami tidak akan dibunuh di sini. Nah, tadi itu terbunuh banyak itu. Nah ini menyebabkan orang-orang yang berartinya munafik tadi gelisah. Lalu dia lari. Ya. Lari ke dalam rumah, sampai dipengoi gak direken, kenceng larinya. Maka dikatakan oleh Allah, kul lau kuntum fi buyutikum, katakan Muhammad, walaupun kamu berada di dalam rumahmu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, keluarlah orang yang ditakdirkan mati terbunuh, ila madojihim, keluar pada tempat pembunuhannya. Masuk melayu apa ya apa? Nek ditakdirkan kamu mati, kamu pasti akan keluar ke tempat pembunuhan itu. Ini Allah yang mengatakan. Artinya apa? Kita nggak bisa lari dari ketetapan Allah. Nah ini bisa kita pakai dalam kondisi-kondisi seperti saat di COVID kemarin. Kematian sudah ditetapkan oleh Allah. Nek aja nih mati mergo nek penyakit, karena masalah. Memang takdirnya. Ya. Nah makanya saya sendiri waktu itu karena saya menganggap itu adalah sebuah rekayasa yang direkayasa oleh orang-orang Yahudi. Untuk apa? Menggait pembelian vaksin seluruh dunia itu tidak main-main, banyak itu. Maka saya nggak pernah vaksin. Dari dulu saya nggak mau. Saya doanya cuma satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Itu ya. Kemudian untuk doa supaya kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Berlupa saya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya itu dua itu aja. Cuma kalau tidak vaksin, lu kok gak iso. Karena syaratnya dulu itu numpak sepur harus vaksin. Apalagi pesawat ya, umroh gak iso. Pokoknya gak duwe pas surat vaksin itu kelemahannya. Tapi dari sisi akidah tidak ada masalah bagi saya. Itu karena saya meyakini begitu. Quran yang saya pegang. Jadi orang mati itu sudah ditetapkan walaupun melayu apa, nek ditakdirkan mati terbunuh akan keluar ke tempat pembunuhan itu. Ini Allah yang mengatakan. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, supaya Allah menguji apa yang ada di dalam dada kita.
waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kamu. Nah, dari sing was-was sing macam-macam itu apa ada di dalam hati kita ditutup ya Allah, mati ku wis gak iso, tetep ketepane Allah. Nah ini akhirnya orang kan jadi mantap gitu. Kalau kita yakini jadi tenang, gak gelisah begitu. Nah dulu zaman corona obatnya saya yo teh sampai jeruk itu aja. Itu upaya kita. Ya, kalau vaksinnya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya kita sudah terjebak oleh mereka sebenarnya. Karena mereka targetnya begitu. Kalau memang nempel itu bisa nular, pasar itu berdina pun tempel-tempelan. Tapi tidak dilarang, tapi masjid kok dilarang, kenapa? Nah itu politis. Okay. Wallahu alimum bidzati sudur, dan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya, makanya Allah itu mengerti orang itu masih ngomongnya A, artinya B, oh Allah ngerti. Nah ini juga yang dipakai oleh Muhammadiyah terkait dengan namanya niat. Niat itu sebenarnya hadisnya memang satu, inamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amalan itu tergantung daripada niat. Nah akhirnya niat itu dipahami oleh macam-macam. Niat itu supaya mantep itu perlu dilafadzno. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Mantep. Ini menurut orang lain. Tapi menurut yang Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah menganggap bahwa niat tidak perlu diucapkan karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi sudah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, ternyata Rasulullah tidak mengucapkan. Niat yang diucapkan itu cuma ada dua, haji dan umroh. Dalam sholat tidak ada contoh sama sekali. Nah, kalau terjadi beda pendapat seperti ini, rujukannya kemana? Diukur dengan Quran dan hadis. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Nah kita ukur sekarang, apakah Rasulullah pernah mengucapkan? Ternyata tidak pernah ada. Kalau ada mesti ada hadisnya. Nah maka kalau kita melihat seperti ini, maka sebenarnya condongnya mesti yang tidak mengucap. Nah kenapa tidak diucapkan? Karena pandangan di Muhammadiyah itu selalu menggunakan hadis yang sahih. Disebutkan dalam sebuah hadis itu begini, man amila amalan laisa alaihi min amrina fa huwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dariku, kata Rasulullah, fa huwa, maka amalan itu raddun, tertolak. Nah makanya kalau kita melakukan itu begitu. Jadi kita melakukan sesuatu di atas keilmuan. Nah mantap. Orang bilang ini begini sudah tidak perlu dipermasalahkan. Berarti kita sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Nah ini juga termasuk jawaban ini tadi, wallahu alimum bizatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya jadi saya kira itu tambahan tawakal. Jadi kalau kita ada sesuatu kemudian kita bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, ini luar biasa. Akhirnya apa? Pendirian kita itu mantap, nggak goyang-goyang begitu, mantap sudah. Ya saya kira itu mudah-mudahan bisa jadikan satu pelajaran yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.